Ayo. Wayahe nyangkro ning warung kopi plus plus. Warung kopi plus plus. Wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Saya Faris Ramadan kembali hadir untuk Anda di Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Plus untuk kita semua. Kawan Perkasa, malam hari ini kita bicara tentang update kasus korupsi yang ada di Tulungagung, Blitar, kaitannya dengan beberapa proyek pengerjaan proyek nasional yang beberapa waktu lalu tahun 2018 ini menjadi kasus nasional setelah ditemukannya dugaan penyelewengan ya, dan bahkan sudah ingkrah ya, sudah diputus oleh pengadilan, ada yang bersalah. Di antaranya mantan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo, kemudian Kepala Dinas PU Bapak Sutrisno, dan salah seorang pengusaha. Informasi yang kita terima bahkan bukan media lokal ya, media nasional seperti Kompas, kemudian CNN Indonesia ini mengabarkan beberapa waktu lalu, sekitar 1 minggu terakhir ini, mereka mengabarkan KPK lagi turun gunung nih. Ada di Kediri posnya begitu, dan akan mengupdate, memfollow up beberapa kasus yang belum tuntas. Harap-harap cemas. Harapannya banyak masyarakat yang berharap supremasi hukum ditegakkan, kasus-kasus korupsi yang belum tuntas segera dituntaskan. Yang dulu menjadi saksi ini bagaimana ini? Segera ada kejelasan begitu. Ini banyak masyarakat yang berharap begitu, supremasi hukum, hukum menjadi panglima dan seterusnya, bahkan diekspresikan dalam sebuah gerakan turun jalan ke depan gedung parlemen beberapa waktu lalu ya, DPRD Tulungagung. Kemudian yang cemas bisa jadi juga banyak yang cemas karena namanya sering-sering disebut ya dalam persidangan. Ada beberapa fakta persidangan yang menyebut namanya atau mungkin sering dibicarakan oleh masyarakat. Ada di lingkaran kekuasaan, bisa jadi begitu, atau di lingkaran pihak ketiga, rekanan. Nah, ada harap, ada cemas. Anda termasuk yang mana? Enggak berharap, ya enggak cemas, bisa jadi begitu. Abstain. Nah, malam hari ini kita akan diskusi bersama narasumber yang sudah kita hadirkan. Mereka berkompeten mengikuti perkembangan demi perkembangan. Di antaranya ada Mas Andreas Jatmiko. Beliau adalah dosen Universitas Bhinneka Tulungagung, seorang lawyer juga. Assalamualaikum Mas Andreas. Waalaikumsalam Mas Faris. Terima kasih. Malam. Selamat malam. Sehat ya? Sehat Mas. Alhamdulillah. Tulungagung barusan diguyur hujan. Iya. Dawas. Benar. Ya. Oke. Menjelang Imlek. Biasanya begitu ya. Iya. Oh iya, benar. besok ya. Iya. Oke. Teman-teman masih tetap konsen ini dengan isu-isu isu-isu tentang korupsi ya di Tulungagung ya. Ya, saya pikir masih disorot lah. Masih disorot, dan ya, ini menjadi disorot. Perhatian publik juga ya. Ya, saya pikir seperti yang dibilang Mas Faris tadi, jadi harap-harap cemas juga. Siapa the next-nya ini? The next-nya. Iya. Gak iso turu gitu. Nah, yang cemas, yang berharap mungkin juga begitu. Baik, aplaus dulu untuk Mas Andreas. Kemudian ada sahabat saya, ada Dr. Khalid Thohiri, MPDI. Beliau Direktur Puskap. Assalamualaikum Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Faris. Sehat? Sehat, alhamdulillah.
datang ke warung kopi plus nyebrang Sungai Berantas ini tuh Iya, ya. transit dulu di kampus. Ya, Terus transit dulu ya. Iya, Oke. persiapan karena isunya panas jadi persiapan. Oh ya, tapi sudah diguyur hujan tadi ya, udah adem Iya. lagi. Panas ini kayaknya. Oh, tetap panas. Ya, aplaus dulu untuk beliau. Iya. Mas Dr. Khalid Thohiri, Direktur Puskap sekaligus juga staf pengajar, dosen di STI di Ponorogo Tulungagung, sekaligus Direktur RPM ya. Iya Mas Khalid ya? LP2M. Oke, penelitian dan pengabdian masyarakat begitu ya. Terus kemudian ada Bupati Tulungagung yang diwakili oleh Pak Tranggono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malam. sudah hadir di Warung Kopi Plus Plus. Nggak Iya. bingung tadi ya? Enggak kok ganti warungnya apik saiki. Di Warung Bima ya. Iya. Iya, Iya. sehat Pak Tranggono. Nggih, alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Nggih. Alhamdulillah sehat, walafiat, sehat dan selamat begitu ya mudah-mudahan. Baik, aplaus dulu untuk Pak Tranggono. Beliau Kepala Inspektorat Pemkab Tulungagung, malam hari ini atribusinya mewakili Bupati Tulungagung begitu ya Pak Tranggono ya. Nggih. Baik, kawan-kawan yang ada di sini ada Mas Huda dari Peneleh, kemudian ada Mas Andre, kemudian ada saya lupa namanya, dari Ibnu Tulungagung, kemudian ada Mas Eko Saksono, ada juga kawan-kawan yang lain. Dari mana itu? Oh Mas Gale. Oh iya Mas Gale dari Ibnu. Yang belakang Pak Hendrik. Pak Hendrik, terima kasih dari Merah Putih, Laskar Merah Putih, dan kawan-kawan perkasa malam hari ini yang ingin bergabung silakan di 081556700222 atau komentar di channel YouTube Perkasa FM di 96,8 juga bisa ya. Kita akan kembali setelah beberapa jeda, termasuk kita simak potret kita persembahan dari tim Newsroom 96,8 Perkasa. Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga band oleh Solusi Nyoto. Aplaus untuk kita. Warung Kopi Plus Plus. Wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Potret kita memotret fenomena aktual di Kediri Raya minggu ini. Persembahan tim Newsroom Perkasa FM. Kawan, 26 Januari 2022, pemberitaan terkait pengembangan dugaan kasus korupsi proyek infrastruktur APBD tahun anggaran 2015-2018 yang melibatkan mantan Bupati Tulungagung Sari Mulyo kembali dilanjutkan oleh KPK. Melalui PLT juru bicara KPK, Ali Fikri bilang, KPKPD setelah melakukan penyidikan akan mengumumkan tersangka baru itu. Bahkan KPK juga telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi mulai dari mantan birokrat sampai rekanan ataupun pengembang di kota Kediri selama 2 hari. Heboh kabar penyelidikan KPK terkait kasus korupsi di Tulungagung. Bupati Tulungagung Marioto Birowo mengaku tidak mengetahui adanya pemeriksaan sejumlah saksi terkait pengembangan kasus korupsi di Tulungagung karena memang tidak mendapat pemberitahuan. Namun Bupati memastikan pihaknya akan mengikuti setiap proses yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Anulah ya, jadi kita ikuti perkembangan sekarang. Tapi sudah ada informasi itu dengan yang masuk siapa-siapa saja itu Pak? Enggak. Belum ada. Ada informasi pemanggilan? Ya, belum. Pengembangan penyidikan kasus korupsi oleh KPK yang melibatkan mantan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo juga membuat masyarakat menantikan langkah KPK itu. Salah satu warga Tulungagung Taufik Akbar bilang, dirinya sebagai masyarakat memang berharap supaya KPK bisa menuntaskan kasus korupsi di Tulungagung dan juga tidak ada tendensi politik apapun ketika melakukan pemberantasan korupsi di Tulungagung. Pertama, masyarakat sangat gembira dan mengapresiasi karena kasus-kasus Tulungagung masih perlu ditindaklanjuti karena kroni-kroni pasti mereka tidak main sendiri, kira-kira seperti itu. Yang kedua, kita berharap KPK bisa benar-benar jernih, tidak ada tendensi politik apapun dan memang dikerjakan sampai dengan tuntas. Siapapun yang terlibat, berapapun nominalnya ya harus segera dibereskan. Kalau tidak seperti itu akan menjadi jamur yang akan merebak, kira-kira seperti itu.
Sementara itu pengamat politik Tulungagung Andreas Andrijatmiko bilang, pengembangan kasus korupsi ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Karena jika kita mengikuti kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Sarimulyo ini juga pernah disebut siapa saja yang menerima aliran dana korupsi itu. Ini sepertinya bukan hal yang mengejutkan atau membuat kita kaget, bukan, karena mereka sebenarnya sudah memprediksi saja, tapi tinggal tunggu bom waktunya saja kapan. Justru nanti kalau kan ini kan KPK juga belum mengumumkan. Yang membuat tidak begitu mengagetkan itu karena saat ini KPK masih belum mengumumkan secara resmi siapa tersangkanya. Nanti ketika ternyata ini katakanlah contohnya ya, ada legislator yang tersangkut, ini yang memanaskan politik di Tulungagung ini. Tinggal kita lihat siapa saja yang tersangkut. Andreas juga memprediksi dalam pengembangan kasus baru yang dilakukan oleh KPK ini akan menjerat tersangka dari pihak swasta. Namun juga tidak menutup kemungkinan dari kalangan anggota maupun mantan anggota DPRD Tulungagung akan ditetapkan tersangka. Semua itu memang masih bisa terjadi karena sampai sekarang ini KPK belum mengumumkan siapa tersangka barunya. Kawan, kita sebagai masyarakat tentu mengandungkan harapan kepada KPK untuk mengungkap secara utuh siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi bersama Sarimulyo. Saya Anggi Wahyu, nyalakan energi maju. Potret kita mengupas fenomena aktual di Kediri Raya minggu ini. Persembahan tim Newsroom 96,8 Perkasa FM. Warung kopi Tresep. Wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Aplaus untuk kita semua. Harap-harap cemas kaptang di Tulungagung. Yang pertama, saya akan melintas ke Mas Andreas Andrijatmiko SHM Hum, pengamat politik kita malam hari ini. Gimana Mas Jatmiko? Mas Andreas, menurut kacamata jenengan lebih banyak yang berharap apa yang cemas ini ya? Ya, kalau saya sih tidak cemas, saya tidak tahu wujudnya. Tidak, cuman kalau kita menilai berita-berita yang kemarin-kemarin, yang dulu kan ada beberapa yang sudah mengakui lalu mengembalikan. Nah, artinya kalau kita menilai dari pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian hasil korupsi. Ini maksudnya anggota DPRD? Ya, yang legislator ini, yang sudah mengembalikan. Jadi kalau kita mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Tipikor itu, pengembalian hasil tindak pidana korupsi itu tidak menghapuskan pidananya itu sendiri. Nah, cuman besarannya berapa, itu yang saat ini menjadi polemik. Mengingat kita barusan mendengar statement dari Jaksa Agung, korupsi di bawah 50 juta bisa diselesaikan secara baik-baik. Nah, ini nanti implementasinya seperti apa kan gitu. Karena kalau saya melihat dari stafnya Jaksa Agung kemarin, kalau memang istilahnya yang bersangkutan ini baru sekali itu melakukan dan nominalnya tidak lebih dari 50 juta. Variatif itu ada yang di atas. Ya, makanya kan? Itu kan artinya kan ini ironis sekali, saya bilang ironis sekali. Karena kalau kita bandingkan lagi dengan ketentuan yang sifatnya lebih umum di KUHP pasal 362, yang namanya mencuri ini kan delik biasa, bukan delik aduan. Artinya tidak perlu dilaporkan. Kalau memang mencuri ya langsung pasti langsung digarap. Artinya dilakukan penahanan karena ancaman pidananya juga 5 tahun. Nah, artinya di Indonesia itu mengenal ada gium hukum itu lex specialis derogat lex generalis. Ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Dan sekarang tinggal masyarakat Tulungagung ini melihat korupsi ini pencurian atau bukan sih, kan gitu kan.
Kalau memang iya, berarti korupsi ini bentuknya adalah yang bersifat lebih khusus. Karena apa? Dia tidak diatur secara umum dalam KUHP, tapi dia ada undang-undangnya sendiri, undang-undang tipikor. Ya. Artinya harusnya statement korupsi dengan nilai nominal di bawah 50 juta itu harus tetap diproses. Jadi nggak melihat apa ya, istilahnya nggak melihat dia mau korupsi 10 juta, 20 juta, terus nanti bisa diselesaikan secara baik-baik. Artinya apa? Bagi mereka yang memang istilahnya sudah mengembalikan hasil korupsinya itu, ya jangan berharap diselesaikan secara baik-baik, ya harus tetap diselesaikan secara hukum. Harusnya seperti itu idealnya, Mas Waris. Karena apa? Seperti kasus yang ada di Medan kemarin, mencuri kotak amal senilai 100.000 rupiah saja dituntut 3 tahun, vonis 2 tahun. Bukankah konstruksi statement yang dibangun oleh jaksa itu yang lain banyak, yang angkanya di atas MM-an banyak, ini yang kecil-kecil mungkin agak di... Ya, benar. Kita berkaca juga dari kasus korupsi yang ada di Kabupaten Malang kemarin. Nominalnya ternyata kan nggak lebih dari 50 juta juga, Mas Waris. Kalau nggak salah, saya baca media itu sekitar antara 12 sampai 15 jutaan lah. Legislatornya menerima segitu. Ya, akhirnya mereka gugur gunung begitu ya. Iya kan, artinya kan tetap rombongan kan. Pakai rompi oranyenya tetap rombongan gitu. Ya, harusnya seperti itu. Jadi artinya tidak melihat berapa nominal dari nilai korupsinya gitu. Ini ironis sekali kalau memang statementnya dari Pak Jaksa Agung ini benar-benar diterapkan. Ya artinya saya bilang undang-undang tipikor ini melempem juga, malah lebih garang ketentuan KUHP yang sifatnya umum kan gitu. Ancaman pidananya 5 tahun. Pidana aja begitu ya. Iya, begitu pencurian ya. kan. Nah, sekarang makanya tinggal masyarakat Tulungagung ini melihat korupsi ini pencurian atau bukan sih kan gitu kan. Pencurian, Mas. Nah, makanya konteksnya kan cuman dia pencurian dengan berdasi kan gitu. Iya, rasuah kan begitu ya. Gitu loh. Mas, sebelum ke sana, beberapa hari ini informasi yang kita terima dari kalangan eksekutif ini kayaknya, mantan sekda, kemudian pihak ketiga atau rekanan ini. Birokrat. DPRD belum tersentuh kayaknya, atau belum dalam episode berikutnya. Nah, makanya kalau ini analisa saya kemarin itu yang dipanggil di Mapolres Kota Kediri, itu kan sekitar 8 saksi kalau nggak salah, 8 saksi Mas Waris. 8 saksi itu yang 7 dari pihak swasta, staf-stafnya juga, 1 yang dari birokrat, yang mantan sekda itu. Nah, ada kemungkinan kalau kita lihat yang dari pihak swasta kan big bossnya sudah ke sana lebih dulu menemani Pak Tris sama Pak Syari itu kan. Nah, ini yang sekarang yang dipanggil kan staf-stafnya. Bisa juga ditanya alirannya mengalir kemana saja kan gitu. Dari keterangan saksi ini nanti akan didapatkan. Ada enggak orang dari legislator, ada enggak dari birokrat, ada enggak, kan pasti pengembangannya seperti itu. Ini kan merupakan pengembangan kasus, bukan kasus yang baru sebenarnya kan gitu. Siapa saja yang tersangkut. Nah, menurut analisa Mas Andreas, sampai kapan ini akan informasi yang kita terima KPK segera akan mengumumkan begitu? Ya. Selang waktunya kira-kira masih jauh atau sudah tinggal expose saja sebenarnya? Harusnya kalau sesuatu itu kalau sudah viral di masyarakat itu harusnya biasanya ini kebiasaannya kan langsung segera direalisasi karena sudah terlanjur viral. Karena apa? Karena bisa saja masyarakat yang merasa istilahnya dia ingin mengetahui perkembangan selanjutnya, dia akan menanyakan setelah pemanggilan saksi itu apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPK. Mas Andreas, siapa menurut jenengan yang posisinya sekarang ada di posisi yang
apa Paling di dekat. ujung Paling dekat. paling dekat Iya. dengan sebutan TSK. Iya. Siapa yang paling Kalau dekat dan sangat statement- berpeluang ya, saat ini? Statement saya kemarin di media online, saya juga menganalisa yang paling dekat ini adalah legislator. Karena dari kasus yang kemarin, legislatornya hanya tersentuh satu, Ketuanya. yang lainnya enggak. Artinya sekarang kita melogika saja dengan adanya proyek, apalagi ini kan proyek APBD 2015-2018. Itu kan juga legislator ini bertindak selaku pengawas. Artinya pengawas ini juga dia dibutuhkan persetujuannya kan gitu kan. Pengawas anggaran juga Ya, begitu ya. istilahnya. Enggak mungkin yang menikmati hanya ketuanya saja. Itu saja, kita mencerna secara logika saja. Kalau mantan sekda bagaimana? Mantan sekda ini saya lebih melihat sepertinya beliau ini nanti akan semacam menjadi JC. Apa itu? Justice kolaborator. Jadi petunjuk. Dia mungkin yang memberikan petunjuk. Akan kasih jalan begitu ya? Ya, arahnya Ini ngalir kemana? ngalir kemana? Kan gitu. Atau hanya lewat saja gitu Iya. ya? Lewat, titip sebentar, diambil lagi, Ambil lagi. dititipkan lagi, diambil lagi, deposito mas. Tetapi dalam beberapa kasus begitu, Ya. sekda itu justru menjadi otak dalam sebuah pembangunan di masing-masing kabupaten kota. Sekda ini otaknya di situ. Ya. Artinya yang skenario postur anggaran ini kemana dan seterusnya, bahkan yang memerinci ini sekda harus punya kompetensi di situ. Apakah Iya, bukan sekda ini kan sebenarnya dia kan bukan jabatan politik. Sekda ini kan orang nomor 1 di daerah. Kalau bupati, wakil bupati ini kan bisa ini apa artinya melalui pemilihan pilkada mekanismenya. Kalau sekda ini kan artinya memang orang yang pemegang pucuk pemerintahan di suatu daerah kan sekda prof. syarat menjadi justice kolaborator seperti apa, Mas? Ya, Apakah cukup mungkin bisa seperti yang kita pernah ikuti kasus-kasus seperti kasusnya yang waktu itu yang Demokrat ini, siapa yang bendaharanya Demokrat itu kan juga dia mengajukan sebagai Nazarudin maksudnya. Iya, Nazarudin ini kan juga dia melakukan JC juga, dia mengajukan sebagai JC. Tapi Tinggal kan sempat diterima atau ditahan tidak, beberapa ya. tahun begitu kan? Kan dia juga tersangkut juga. Artinya mungkin ancamannya lebih ringan asal dia memberikan petunjuk. Ya, ya. Dan petunjuk ini harus ada bukti juga, nggak bisa orang hanya sudah saya sebagai JC, tapi dia istilahnya tidak bisa memberikan petunjuk yang tepat. Itu nggak bisa juga. Artinya kan juga harus melalui pemanggilan, harus istilahnya diverifikasi juga, Mas Faris. Dalam analisa Mas Andreas, kira-kira kalau mantan sekda ini menjadi JC, ya, siapa aja yang nanti akan ketarik dalam pusaran kasus korupsi ini? Ya, yang sudah pasti bisa dipastikan adalah mereka yang menerima aliran dananya ini, yang menjadi pos-posnya ini. Nah itu siapa? Tapi ya kita nggak bisa tahu oknumnya, yang tahu hanya sekdanya saja. Kan gitu Mas Faris. Kalau sekdanya Kuncinya sudah di sebut, sekda. ya dia bilang saya lupa, selesai. Ya kan yang kasus PDAM kan juga gitu. Boleh begitu, lupa gitu Ya nggak boleh sebenarnya. Lupa tapi ingat duitnya kan gitu. Iya. Ya gimana namanya lupa? Iya. DPRD di ujung tanduk begitu, bisa dikatakan begitu ya, mantan anggota DPRD, atau mungkin sekarang yang juga Ya terjadi? harapan saya sih tidak terjadi seperti yang ada di Kabupaten Malang, harapan saya Mas. Artinya tidak kan, terbukti begitu. Iya, harapan saya kita ini masih punya image yang bagus lah, seorang wakil rakyat yang duduk di daerah tingkat 2 ini dia masih benar-benar bekerja untuk aspirasi yang memilihnya. Harapan saya seperti itu. Ya,
Mas Andreas, kalau melihat dalam perspektif hukum, seseorang yang melakukan kejahatan kemudian mengembalikan kerugian negara itu tadi yang dipraktekkan anggota DPR, itu sebenarnya apa bisa meringankan tuntutan atau dakwaan? Kalau kita melihat mengacu pada pasal 4 itu tadi, tidak ada di dalamnya itu unsur yang menyebutkan akan meringankan hukumannya, itu tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Hanya menyebutkan pengembalian hasil korupsi yang merugikan negara, ekonomi negara, tetap tidak menghapuskan tindak pidana yang sudah diperbuat. Cuman gitu aja. Tidak ada istilah meringankan atau mungkin kalau iming-iming mungkin. Katakanlah Mas Waris diperiksa KPK gitu. Mas Waris juga salah satu anggota legislatif. Terus Mas Waris dikasih iming-iming, sudah Mas, kembalikan aja. Nanti kita bisa bantu untuk ringan. Oh, bisa jadi. Boleh dipakai, tapi di dalam undang-undang tidak ada ketentuan seperti itu. Tidak ada kata-kata meringankan atau? Tidak ada. Tidak ada. Di pasal 4 itu tidak ada. Seperti itu tidak ada. Berarti sia-sia dong mereka mengembalikan. Iya, makanya kalau sudah jadi maling mending jadi maling sekalian gitu. Kalau menurut saya loh ya. Jangan mengembalikan, katakanlah gini, saya ngambil handphonenya Mas Waris, terus Mas Waris mencari, sampai laporan ke polisi. Terus saya, karena saya ketakutan, saya ke rumahnya Mas Waris. Mas, jangan dipublikasikan Mas, nih handphonenya saya kembalikan. Keadaannya masih bagus, enggak ngapa-ngapain. Apakah itu menghapuskan tindak pidana? Bukan. Tapi misalkan ada kasus, banyak kasus kita dengar, misalkan dia belum pernah melakukan tindak pidana. Ya. Dia selama ini reputasinya bagus, kemudian dia masih muda, dia punya tanggungan keluarga. Ya, itu pertimbangan. Itu pertimbangan. Itu bukan ranahnya penyidik, itu ranahnya hakim. Hakim pada saat persidangan ya. Iya, itu waktu sidang. Tapi kan nunggunya ini kan tetap dibalik jeruji Mas, nunggunya. Itu. Gitu ya. Jadi seperti itu kawan. Aplaus dulu untuk Mas Andreas. Saya jadi merinding dengar. Nginget-nginget, pernah nggak ngalir ke saya gitu. Baik, kita ke Mas Dr. Khalid Thohiri, Direktur Puska, beliau juga dosen di STAI di Ponorogo. Mas Khalid, gimana menurut analisa jenengan ini? Baik, kata kuncinya adalah bahwa rentetan dari tragedi yang lalu itu saya kira masih dalam kacamata yang sama. Ini bagian dari tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Jadi korporasi ini yang saya kira titik tekannya. Kenapa kemudian muncul dari rentetan-rentetan hasil dari penyelidikan dan bahkan penyidikan itu bagi saya adalah karena korupsi yang dilakukan di tahun sebelumnya itu memang jenis korupsi korporasi, sehingga kemudian sudah barang tentu KPK melakukan langkah strategi ya. Kalau dulu strategi KPK itu ditangkap aktor utamanya, artinya aktor utama dalam kasus korupsi ini di mana, baru kemudian dicari buntutnya, cabang-cabangnya. Tetapi hari ini strategi KPK tidak hanya seperti itu, menentukan inkrah hukum bagi pelaku utama atau ya. Kalau kita kilas balik kemarin, sebagaimana yang kita ketahui dari eksekutif maupun legislatif, ya, dan bahkan dari dunia usaha. Nah, itu strategi KPK. Nah, sekarang ini itu masih dalam konteks strategi yang lama sebenarnya. Cuman hari ini ada modifikasi strategi KPK dalam konteks korupsi korporasi. Mulai penyelidikan ini sudah dilakukan ya, hal-hal yang terkait dengan kasus tertentu ini sudah mulai
tidak usah menunggu siapa yang inkrah dulu di dalam konteks status hukum dari pelaku utama korupsi itu. Sehingga kemudian kata kuncinya adalah tadi yang sudah dibahas Mas Andres dan Mas Faris tadi, sejauh mana aliran dana itu ya mengalir kepada korporasi tentunya, baik juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan dari aspek korupsi kebijakan, baik legislator maupun juga eksekutif. Saya kira itu kata kuncinya Mas Faris. Dan yang lebih tahu bagaimana keterlibatan dari masing-masing orang ini, saya kira di fakta-fakta di penyidikan dan penyidikan itu akan terungkap di situ. Gitu Mas Faris. Ya, kita beberapa waktu lalu mendengar kalangan masyarakat grassroots ini melakukan aksi unjuk rasa begitu di depan gedung DPRD untuk supremasi hukum. Mereka juga mendesak, DPRD disuruh untuk mendesak KPK menuntaskan kasus korupsi. Gerakan-gerakan masyarakat seperti ini sebenarnya efektif nggak dalam rangka memberikan pressure kepada lembaga anti rasuah ini untuk segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di daerah? Ya, strategi pencegahan korupsi selalu melibatkan aktor-aktor, diantaranya adalah civil society atau masyarakat sipil. Ini penting dalam dimensi politik hukum di Indonesia. Sehingga kemudian harapannya adalah ada atensi yang kuat dari penegak hukum untuk dalam konteks penegakan hukum, khususnya di dalam konteks korupsi. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian kasus Tulungagung ini sebenarnya hampir sama di kasus-kasus di daerah, yang itu hulu dan hilirnya harus dipetakan secara jelas. Kalau saya melihat bahwa hulu korupsi politik dan korporasi itu adalah salah satunya adalah politik kita ini berbiaya mahal. Itu faktor utama, berbiaya mahal. Yang kedua bahwa korupsi ini menjadi satu budaya. Baik itu tidak hanya pada tata kelola di legislatif dalam konteks kebijakan dan eksekutif, tapi juga di masyarakat. Nah, ini yang tentunya pendekatan pencegahan korupsi tidak hanya pada pendekatan hukum saja, tapi adalah di dalam konteks pendidikan. Kenapa? Karena menurut survei, di Indonesia ini, menurut teori modernisasi bahwa semakin orang tuh, mohon maaf ini, gajinya tinggi, pendapatannya tinggi, ataupun juga tingkat pendidikannya tinggi, dalam konteks teori modernisasi itu semakin kecil dia melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi itu terbantahkan oleh survei. Indikator politik misalnya, Mas Burhan misalnya mengatakan bahwa tidak ada kaitannya variabel pendidikan tinggi sama pendapatan tinggi masyarakat untuk melakukan korupsi. Maknanya apa maknanya? Berarti pendidikan kita juga perlu ada advokasi di dalam pengarus utamaan pencegahan korupsi, yang selama ini mungkin pemahaman karakter itu ya hanya sebatas tertentu ya, sangat-sangat privat ya, bukan mengarah kepada karakter yang kritis terhadap isu-isu publik termasuk anti korupsi itu ini. Artinya semakin banyak gaji, pendapatan tidak menjamin, ya, tidak itu korupsi begitu. Ya, hasil kajian survei yang. Tetapi faktanya yang korupsi selama ini yang punya duit begitu ya, punya jabatan, punya kekuasaan begitu. Ya, berarti apa? Berarti kalau dalam konteks
pendidikan tinggi, berarti output pendidikan tinggi kita belum menjawab problem korupsi, kan begitu kan? Logikanya kan begitu. Nah ini yang harusnya kemudian menjadi kritik ya bagi dunia pendidikan kita, mengalus-utamakan pendidikan politik dan pendidikan anti korupsi itu tidak semata-mata formalitas kurikulum, tetapi memang itu dilahirkan pada budaya pendidikan kita itu. Yang itu mungkin sulit, masih sulit ya, masih sulit. Apalagi kita ini digerus oleh formalisme pendidikan ya dan lain sebagainya, bukan substansi dari pendidikan itu. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa high cost di dalam politik kita ini terlalu mahal. Kalau kita baca hasil survei bahwa bagaimana pencalonan kepala daerah misalnya terhadap para korporasi, keterkaitannya korporasi terhadap calon kepala daerah, 76% itu mengharapkan adanya tender proyek kepada mereka yang memberikan yang urun terhadap salah satu atau beberapa fee, calon kepada dengan manajemen fee. Dan kalau sudah begitu, kalau sudah polanya berbegitu ya, itu bagaimana mungkin sulit sekali menghindar dari penyelewengan. Sulit ya, bukan berarti tidak bisa, mungkin sulit gitu. Sehingga dari bacaan data kita seperti itu, maka ya harus memahami atau pencegahan korupsi tidak hanya semata-mata pendekatan hukum. Mungkin sistem politik kita juga begitu, sistem pemilu kita mungkin juga harus ditata ulang. Tidak seperti hari ini, tapi ini masih belum masif ya. Isu-isu semacam ini belum masif. Baik. Ya. Jadi agak pesimis begitu ya melihat. Bukan pesimis, harapan kita ini memahami pendekatan anti korupsi ini jangan hanya perspektif hukum penindakan ya. Yang satu-satunya lembaganya adalah KPK. Tidak. Bahwa ini harus menyangkut banyak elemen ya, tadi yang saya katakan tadi ya. Perguruan tinggi ya, kemudian juga sistem kita ya, sistem pemilu kita, kemudian partai kita. Karena partai politik kita sebenarnya itu yang menyumbangkan calon pemimpin-pemimpin kita nanti. Sehingga partai politik ini sangat berperan penting di dalam menghadirkan pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul ya, anti korupsi, tapi ya tetap ada. Ya, tadi pemahaman korupsi tidak hanya satu kalangan tertentu, harus ini menjadi bagian kerja bareng kita bersama. Baik, aplaus untuk Dr. Khalid Thohiri, luar biasa. Yang di sini ternyata banyak ya. Ada Yai ini dari Kahuripan. Oh iya Pak Dardiri ya. Oh luar biasa. Terima kasih, saya menyimaknya dari grup saja. Nanti bisa bergabung bersama kita ya. Nah, sudah mendarah daging korupsi itu, katanya begitu. Sudah menjadi budaya. Apalagi makelar. Wong ada orang yang jualkan, saya jual HP misalkan, ada orang yang jualkan aja tak kasih fee kok. Dan itu wajar. Wajar toh, Mas Huda menjualkan HP saya begitu tak kasih fee. Yang selama ini terjadi begitu, para pengusaha, para rekanan itu ngasih fee kepada penguasa dan itu tidak dibukukan begitu. Ada yang mengatakan pas apes saya. Saya nggak tahu bagaimana komentar dari Pemkab Tulungagung malam hari ini. Kita sapa tadi Pak Tranggono, malam hari ini akan ambil bagian. Bagaimana Pak Tranggono sikap Pemkab Tulungagung dengan beredarnya kabar KPK lagi update ini, follow up kasus korupsi di Tulungagung? Monggo. Oke, terima kasih. Terkait berita KPK datang ke Tulungagung, ada teman kita yang statusnya PNS diminta keterangan. Kita
kooperatif, kita berikan izin datang ke sana. Jadi kita tidak menghalang-halangi kegiatan KPK itu. Kalau dilihat dari judulnya tadi harap-harap cemas ya. Harap-harap cemas. Iya. Harap-harap cemas. H2C. Saya itu mengharapkan memang datang ke sini. Tapi yang datang seperti seminggu atau 2 bulan yang lalu dari Deputi Pencegahan. Cemasnya kalau yang datang Deputi Penindakan. Gitu. Seperti yang kemarin di Kediri. Jadi perlu saya sampaikan bahwa sebulan yang lalu kami kedatangan tim Kopsuga dari KPK. Saya juga mendampingi untuk melihat, mengecek tentang aset dan potensi-potensi pendapatan di Kabupaten Tulungagung. Bagaimana bisa dikelola dengan baik. Gitu. Dan kami sangat bersyukur sekali masukan-masukan dari KPK. Kemudian ada lagi kegiatan pencegahan tadi yang disampaikan oleh Mas Khalid. Jadi yang menurut kami itu ada kegiatan laporan harta kekayaan pejabat negara ataupun laporan kekayaan ASN. Jadi semua kekayaan ASN, semua ASN dan pejabat itu harus melaporkan. Kemudian ada kegiatan di UPG, unit gratifikasi. Jadi itu satu lagi yang mendukung KPK itu adalah saber pungli, tapi agak jauh itu. Tapi yang dekat adalah gratifikasi, penanggulangan gratifikasi, dan yang kedua adalah laporan harta kekayaan ASN dan pejabat negara itu. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Hasilnya alhamdulillah kita bagus ya. Jadi kalau saya lihat di sini tuh di Indonesia untuk gratifikasi itu kita ranking 35. Jadi ya ada mengalahkan ranking 35 dalam hal, sebentar ya Pak cari. Ini hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi data seluruh instansi. Kabupaten Tulungagung ranking 35. Ini instansi bukan hanya pemerintah, artinya pemerintah kabupaten, kota, termasuk provinsi, kementerian. Di bawah kita itu ada PT Pembangkit Jawa Bali, PT Pegadaian, PT Bank Jatim, dan sebagainya. Jadi ini dengan skor nilai 96,5. Jadi beberapa penilaian dari KPK, misalnya ada MCP itu Monitoring Center Prevention, pencegahan korupsi. Di Tulungagung juga sudah hijau, ini tadi juga hijau. Berarti upaya pencegahannya sudah luar biasa begitu ya? Iya, jadi kita tidak boleh terpaku pada 2018. 2018 itu satu kejadian yang pahit yang jadi pelajaran kita bersama dan kita tidak ingin mengulangi lagi. Jadi kami butuh bantuan semua pihak, ya, masukan semua pihak, bagaimana kita bisa menciptakan Tulungagung
yang bebas korupsi. Hal yang kecil yang bisa kita lakukan, misalnya kita misalkan dapat atau mendapatkan itu harus ada dasarnya. Kemudian kita memberi itu juga harus ada buktinya gitu. Jadi kadang-kadang cuma ini yang sederhana aja ya. Ada juru parkir atau mungkin yang narik karcis di pasar itu. Jadi kalau kita bayar kita minta karcisnya. Jadi jangan kita tidak minta gitu. Kita beli makan di rumah makan, ya kita minta struk plus pajaknya juga. Jadi beberapa temuan dari KPK kemarin diantaranya adalah itu juga. Jadi parkir juga lolos ya tentang parkir. Ya, jadi gini ya, parkir itu ya, kalau kita memang sudah berlangganan ya, dia minta ya jangan diberi gitu. Kalaupun kadang-kadang kita nggak bisa membedakan ini yang petugas parkir yang asli atau yang bukan itu. Justru yang kalau yang bukan itu yang biasanya ngoyok itu. Tapi kalau besang gimana? Ya itu yang terjadi seperti di Pasar Ngunut tahun kemarin ya. Jadi cuma saya dengar informasi begini, di Pasar Ngunut itu sebenarnya kan iurannya sedikit. Terus si pedagangnya itu, Pak, tak anu aja seminggu pisan gitu. Pada bayar dia seminggu pisan, ternyata kok besar gitu. Jadi kasusnya seperti itu. Mungkin di pasar-pasar yang lain kalau harian susuk 200 dan sebagainya nggak diminta dan sebagainya itu. Yang penting ada omongannya. Oke, saya ikhlaskan. Juru parkir sudah dibayari oleh pemerintah, kemudian dia membantu kita. Kalau kita ikhlas memberi ya kita menerima nggak apa-apa. Tapi kalau mereka minta itu nggak boleh. Jadi intinya kita kooperatif terhadap KPK, kemudian kita berusaha berupaya semaksimal mungkin supaya kejadian 2018 tidak terjadi lagi. Itu, Pak. Ya, kemungkinan bagaimana? Ini sudah diprediksi belum sama Pemkab? Kita tidak melakukan itu. Enggak melakukan itu ya. Aplaus untuk Pak Tranggono. Kalau saya akan menjawab, kalau saya ditanya begitu ya semuanya pasti mungkin. Tapi beliau tidak menjawab itu. Baik, kita akan kembali setelah beberapa jeda. Saya ingatkan untuk kawan-kawan perkasa dimanapun Anda, malam hari ini Warung Kopi Plus Plus digelar di Warung Bima di Jalan Dr. Sutomo 102 Tulungagung. Banyak menu spesial yang bisa Anda dapatkan di sini ya, termasuk ada paket wedding, ada meeting, kemudian ultah, catering dan lain-lain. Reservasinya di 0355 321 489. 321-489. Kita akan kembali setelah beberapa jeda, termasuk kita akan kembali lagi nanti di Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Aplaus untuk kita. Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Di sini Anda nikmati 96,8 Perkasa FM. Nyalakan energi maju. Hayo, mau kemana? Lagi nyari tempat makan nih buat acara keluarga yang nyaman dan banyak varian menunya, tapi masih bingung di mana ya? Ke Warung Bima aja, tempatnya nyaman untuk keluarga, untuk wedding, arisan, ulang tahun, gathering, dan juga menyediakan lokasi outdoor. Buka setiap hari, mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di Warung Bima menyediakan berbagai menu, mulai menu tradisional, Chinese food, dan lain-lain. Lokasinya strategis di Jalan Dr. Sutomo 102 Tulungagung atau
atau utara pom bensin Karangwaru. Untuk reservasi, hubungi 081234 067 299 atau 0355 321 489. Ya udah, anterin ke sana ya. Berangkat! Halo, kabar gembira untuk ibu-ibu yang pengen dapurnya makin cantik. Warnai dengan Bright Gas. Percantik dapur Anda dengan warna-warni Bright Gas yang cantik. Yes, Bright Gas hadir dengan 2 pilihan warna, pink dan ungu, membuat suasana dapur makin nyaman, betah dan kerasa. Dilengkapi dengan teknologi katup ganda sehingga makin aman, makin terjangkau karena sekarang tabung LPG Bright Gas hadir dengan kemasan baru, tabung ukuran 5,5 kg, mudah dibawa, takarannya lebih pas untuk memasak sehari-hari dan tidak memakan banyak tempat di dapur Anda, Bu. Ayo ibu-ibu, pesan sekarang juga LPG Bright Gas ukuran 5,5 kg ke Mayangkara Group. Cukup Anda telepon ke 0811 38 00099 atau 0811 30 257 29. Kami siap antar. Promo ini dipersembahkan oleh agen LPG Mayangkara Group. Sesaat lagi kita dengarkan Tanya Pakar Soman yang dipersembahkan oleh Herbal Soman. Halo dok, ada pertanyaan dari Ibu Sinta di Wonosobo, memiliki seorang anak yang mempunyai riwayat alergi dingin. Jika terkena udara dingin, badannya terasa gatal-gatal dan kemerahan. Saat ini usianya 5 tahun. Bolehkah konsumsi Herbal Soman? Ibu Sinta di Wonosobo, bagus sekali kalau minum Herbal Soman. Mengapa? Karena anak usia 5 tahun ini sedang dibentuk daya tahannya. Mulai dalam proses tumbuh kembang termasuk pembentukan daya tahan. Karena dia sudah mempunyai alergi dingin, di mana badannya sering gatal dan kemerahan, berarti memang anak ibu ini harus ditingkatkan daya tahannya dengan ibu rutin memberikan Herbal Soman. Saya, Dr. Grace Salindeho MKes, konsultan medis PT Soman Indonesia. Hayo, mau kemana? Lagi nyari tempat makan nih buat acara keluarga yang nyaman dan banyak varian menunya, tapi masih bingung di mana ya? Ke Warung Bima aja, tempatnya nyaman untuk keluarga, untuk wedding, arisan, ulang tahun, gathering, dan juga menyediakan lokasi outdoor. Buka setiap hari, mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di Warung Bima menyediakan berbagai menu, mulai menu tradisional, Chinese food, dan lain-lain. Lokasinya strategis di Jalan Dr. Sutomo 102 Tulungagung atau utara pom bensin Karangwaru. Untuk reservasi, hubungi 081234 067 299 atau 0355 321 489. Ya udah, anterin ke sana ya. Berangkat. .6,8 Perkasa FM, radio informasi dan lagu super hits. Warung kopi Plester, Wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Plus untuk kita. Malam hari ini sedianya kita menghadirkan Bapak Haji Heri Widodo, SHMH CLA, Ketua FKDM Tulungagung, dan juga praktisi hukum. Tetapi beliau masih ada tamu karena kemarin barusan mantu, begitu ya, ngunduh mantu, kesel. Kesel itu bukan malam pertama aja begitu ya. Yang malam pertama juga kesel, iki yo kesel Bapak E. Nah, kita ketemu dengan Pak Haji Heri Widodo, sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faris. Iya, selamat sukses ngunduh mantunya kemarin. Mudah-mudahan menjadi keluarga bahagia dunia akhirat. Amin amin, matur suwun, doa restu panjenengan semua dan keluarga besar Perkasa FM. Masih banyak tamu kelihatannya ini.
Nggih Mas, sampai capek menika. Oh, ini dari swasta apa pemerintahan ini tamunya ini? Waduh. Tidak tadi. Iya. Bukan dari KPK ya. Hanya canda Pak Haji. Gimana menurut analisa Pak Haji Heri Widodo kaitannya dengan KPK sudah dekat dengan Tulungagung? Bahkan informasinya juga sudah memanggil beberapa saksi kunci kaitannya dengan kasus korupsi di Tulungagung. Bagaimana analisa panjenengan? Ya, jadi kalau kita merujuk di dalam putusan dengan terdakwa mantan ketua DPR dan hasil putusan banding juga yang sampai saat ini juga masih belum turun kasasinya. Kalau kita melihat dari risalah putusan itu, maka memang secara otomatis pada nantinya akan muncul tersangka baru. Ini kalau kita melihat dari risalah putusan, karena dakwaan daripada JPU itu juga telah diamini oleh majelis hakim yang memutus perkara tersebut, di mana tersangka ketua bersama-sama dengan unsur pimpinan telah melakukan sebuah kemufakatan untuk melakukan suatu perbuatan yang mana hal tersebut secara undang-undang tipikor itu tidak diizinkan. Maka secara otomatis Mas, kalau melihat risalah itu tidak ada yang mengagetkan kalau kemudian muncul ada informasi yang mengatakan akan adanya tersangka baru. Itu sudah bisa kita prediksi sejak awal ketika putusan itu sudah berlangsung ketika pemeriksaan perkara saudara ketua DPR waktu itu. Ya, artinya sudah diprediksi begitu. Nah, prediksi Pak Haji Heri, berikutnya siapa ini yang akan menjadi tersangka? Kalau melihat putusan, minimal ada tiga. Minimal ada tiga yang semuanya berasal dari unsur pimpinan daripada DPR. Unsur pimpinan DPR dari Tulungagung. Itu kalau melihat dari risalah putusan, karena di situ jelas di amar putusan majelis hakim menyatakan bahwa saudara SPR bersama-sama dengan tiga unsur pimpinan melakukan suatu perbuatan yang hal mana perbuatan tersebut dilarang atau yang bertentangan dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Unsur pimpinan ya, tiga unsur pimpinan DPRD. Iya, tiga unsur pimpinan DPRD. Kalau anggota yang lain? Kecuali nanti dalam pengembangan itu, artinya di dalam penyidikan yang dilakukan beberapa hari yang lalu di Polres Kediri, kalau hal tersebut nantinya dikembangkan, bisa jadi akan muncul tersangka baru. Tetapi kalau kita merujuk daripada putusan, ya hanya ada tiga itu. Ya, dari unsur legislatif begitu. Ya, dari unsur legislatif. Kalau eksekutifnya bagaimana Pak Haji? Kalau eksekutifnya itu berarti nanti merujuk daripada putusan perkara yang dilakukan oleh saudara mantan Bupati Tulungagung bersama-sama dengan mantan Ketua PUPR yang sebelumnya sudah diputus sebelum perkara daripada saudara mantan Ketua DPR itu dilakukan. Kalau merambah dari situ, makanya ini menjadi liarnya ada dua kemungkinan. Apakah DPR itu KPK ini dalam rangka menindaklanjuti atas risalah putusan daripada putusan pertama, ataukah risalah putusan kedua, atau kedua-duanya? Itu. Artinya kedua-duanya sangat berpeluang karena ada titik temu persoalannya, kasusnya begitu. Oke. Nah, kalau merujuk dua putusan itu, maka tidak hanya unsur pimpinan yang akan menjadi tersangka baru, tetapi juga dari eksekutif akan muncul tersangka baru.
mantan Sekda Tulungagung ini sering-sering disebut dalam persidangan, fakta persidangan begitu. Apakah juga sangat berpeluang untuk menjadi tersangka menurut pengamatan jenengan? Kalau melihat sekali lagi, kalau melihat dari risalah putusan, memang ada kemungkinan besar untuk bisa ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara itu, dalam pengembangan perkara itu. Kemungkinan besar? Ya, kalau melihat putusan dari perkara pertama itu ada minimal ada 2 pejabat eksekutif yang akan menjadi tersangka pada tahap ketiga ini. Sementara kalau dari legislatif ada 3 kalau yang digunakan rujukan adalah perkara yang kedua. Ya, Pak Haji, ini kan sudah 2 bahkan sampai hampir 3 tahun begitu kasus ini berkembang terus. Di dalam aturan sebenarnya adakah target atau limit waktu tentang penyidikan kasus ini dihentikan atau diputus SP3 atau bagaimana begitu, sehingga masyarakat Tulungagung mayoritas kalangan bawah ini sering meminta segera tuntaskan. Sebenarnya secara aturan ada limit waktunya enggak? Dari penyidikan kemudian menjadi tersangka, menjadi terdakwa dan seterusnya. Ya, perkara ini belum bisa dikatakan inkrah secara utuh, Mas ya. Kalau untuk perkara pertama bisa dikatakan sudah inkrah, sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi untuk perkara kedua ini belum bisa dikatakan inkrah karena dalam perkara yang kedua ini saudara mantan ketua masih melakukan upaya hukum kasasi dan hingga detik ini putusan kasasi itu belum turun. Nah, saya melihat begini, KPK sendiri hati-hati. Apakah di dalam putusan kasasi nanti ada perubahan sehingga hal itu nantinya bisa menyulitkan KPK apabila akan memunculkan tersangka baru. Kalau pada nantinya ternyata bertolak belakang antara penyidikan daripada KPK dengan hasil putusan kasasi. Kemungkinan kasasi itu dikabulkan? Kalau melihat bahwa KPK sudah mulai bergerilya lagi dan kemudian mencoba memperdalam lagi, ini kemungkinan besar dalam waktu tidak lama putusan kasasi juga akan keluar. Rumornya juga sudah dalam waktu dekat akan keluar. Diterima atau tidaknya belum ada bocoran ya? Informasinya bahwa kasasi itu pokoknya diterima, tetapi tidak ada perubahan atas dari perkara pertama maupun banding. Ya. Kalau kita melihat analisanya, kita melihat adanya seperti itu. Sisi lain Pak Haji, anggota DPRD Tulungagung beberapa waktu lalu rame di media lokal, bahkan ini di media nasional, mengembalikan uang yang diduga ini dulu karena proyek begitu. Dikembalikan variatif sekali, ada yang belasan, ada yang puluhan, bahkan hingga ratusan juta. Nah, ini sebenarnya kacamata jenengan bagaimana melihatnya? Apakah sebenarnya mereka itu juga terlibat dalam kasus korupsi ini? Ya, nah, memang kalau secara umum kita melihat bahwa proses pidana itu tidak akan bisa dihentikan sekalipun kerugian negara sudah dikembalikan. Karena yang dinilai adalah perbuatannya, bukan kerugiannya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita secara khusus menilai, harus lebih detail lagi. Adakah unsurnya bahwa apa yang mereka lakukan ketika menerima uang tersebut merupakan sebuah unsur yang benar-benar terpenuhi telah terjadinya perbuatan tidak pidana korupsi. Jadi harus dilihat dulu unsur-unsur secara menyeluruh. Jadi kalau secara global bahwa siapapun yang menerima uang atas perkara itu, maka ketika dia sudah mengembalikan dan mengakui telah menerima uang itu, maka perkaranya tidak bisa berhenti. Cuma akan meringankan daripada hukumannya. Namun kita nggak boleh saklek menilai bahwa adanya pengambilan uang secara otomatis adalah bentuk sebuah pengakuan. Kita harus melihat dulu secara utuh dulu unsur-unsur yang terjadi ketika perbuatan itu dilakukan. Apakah benar dia menerima itu dengan sengaja
kemudian ataukah dia menerima pada saat itu ada upaya pengelabuan atau seperti apa. Ini harus dibuktikan. Dan saya yakin tidak semua mengetahui itu proses yang terjadi, karena di dalam, kalau kita melihat di dalam putusan, risalah putusan itu sama sekali tidak dijelaskan bagaimana perkara itu sampai ke bawah. Perkara itu hanya terjadi ketika di tahap pimpinan, cuma penyelesaiannya ketika mendapatkan hasil semuanya merasakan dengan begitu. Hanya kita melihat secara global risalah putusan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji. Selamat istirahat. Iya, matur suwun. Ditunggu Yai Ye di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara dari Bapak Haji Heri Widodo, Ketua FKDM sekaligus pengamat hukum dan praktisi hukum. Banyak sekali atribusinya ya. Tapi sudah mulai tercerahkan barangkali begitu ya kawan-kawan perkasa malam hari ini. Jadi tentang harap-harap cemas, ada yang berharap juga ada yang cemas. Baik, kita ingin komentar dari kawan-kawan semua. Diawali dari mana dulu? Dari Kahuripan. Oke, LSM Kahuripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Terdiri. Terima kasih sudah hadir di Warung Kopi Plus Plus. Menunggu pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Itu langsung ya. Iya, gimana menurut jenengan ini? Baik, terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan kepada saya, Ahmad Terdiri, penasehat AM2 Kahuripan. Yang saya hormati Bapak Tranggono, Bapak Dr. Khalid, Bapak Andreas, salam kenal, dan juga terutama Mas Faris yang selalu kita dengar suaranya yang merdu. Dan para pendengar di Perkasa FM dimanapun berada. Kalau boleh saya minta agak relatif ya, panjang atau tidak. Tapi ada dua hal yang ingin saya kritisi di sini. Ya, boleh. Silakan. Pertama tentang tema malam ini yaitu ngeri-ngeri sedap. Harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Jadinya ngeri-ngeri sedap. Ya, harap-harap cemas adanya KPK turun ke Tulungagung untuk tahap 3. Tadi sudah dapat pencerahan yang sangat banyak, alhamdulillah, secara situasi perjalanan hukum atau proses hukumnya kita dengarkan sangat bagus sekali perkembangan dinamikanya. Kemudian yang ingin saya sampaikan justru kalau boleh agak, ya memang ada satu hal yang nasional dan satu hal yang lokal, yaitu apa yang disampaikan oleh Pak Kejaksaan Agung kemarin. Ya. Isunya menjadi sangat mengganggu bagi saya pribadi maupun teman-teman di Kahuripan bahwa korupsi senilai 50 juta kurang. Selama dikembalikan maka tidak dipidana. Ini catatan saya adalah sangat menyakiti equality before the law bagi masyarakat. Barangkali para pendengar juga memiliki perasaan yang sama, dan saya mewakili di sini. Artinya apa? Bahwa kalau kita bandingkan perbuatan pidana, copet misalnya, ataupun hal-hal kecil, jambretan, mereka dihukum. Sedangkan ini 50 juta tentunya sangat besar perampokan ya. Mereka digebuki dulu biasanya. Mereka digebuki dulu kalau kondangan. Ya kan? Nah, disinilah equality before the law saya pikir rusak. Walaupun kebijakan ini adalah tindak lanjut dari Kejaksaan Agung yang lama. Ini tinggal menindaklanjuti. Apa yang ingin saya sampaikan adalah di seluruh Indonesia di kabupaten kota ini ada pengadilan negeri. Polisi ada, jaksa ada. Kalau memang perkara ini menjadi mahal dan tidak sederhana untuk tipikor, kenapa tidak ada kebijakan bahwa 100 juta kurang atau maksimal 100 juta ditangani oleh pengadilan negeri, disidik oleh kejaksaan, ataupun polisi. Sehingga equality before the law ini betul-betul terasa di hati publik. Jadi masih ada solusi. Why not?
Kenapa tidak mereka digunakan? Tinggal kebijakannya aja dirubah. Atau memberi wewenang kepada kejaksaan negeri, pengadilan negeri untuk memproses korupsi di bawah 100 juta. Kalau memang ke tipikor harus mahal. Itu satu. Ya. Untuk lokal, pada hari ini atau minggu ini kita dengarkan ada pengadilan yang sudah atau sedang berjalan, yaitu PDAM. Kasus PDAM, semua tahu. Nah, saya baca berita, ini yang menjadi ganjalan bagi saya. Expose kejaksaan, pada berita-berita 2-3 bulan yang lalu, jumlah kerugiannya itu 1,3 miliar. Tetapi, pada pengadilan minggu-minggu ini, jumlah kerugiannya menjadi hanya, kalau tidak saya salah, itu 300 juta atau 400 juta sekian. Kenapa? Penyelidikan dan penyidikan yang dahulu sangat berbeda dengan fakta di pengadilan yang sekarang. Kemudian yang saya baca lagi di media, dulu calon tersangkanya itu kalau nggak salah ada 3. Tetapi pada pengadilan ini hanya 1. Ini juga menjadi ganjalan yang pertanyaan yang besar, big question bagi saya. Dan ini mungkin bisa dijelaskan oleh stakeholder ya. Namun kita tentu juga bertanya-tanya, apakah ini nanti juga seperti kasus KPK ini? Sudah inkrah, baru yang lain-lain akan disidik. Yang tahap pertama untuk KPK ini kan sudah inkrah. Kemudian yang tahap kedua SPR belum inkrah karena masih kasasi. Kemudian ini tahap ketiga. Nah, apa yang disampaikan oleh Dr. Khalid tadi menjadi catatan saya, bahwa biasanya korupsi itu ada batang, kemudian ada cabang dan juga ranting. Kenapa ini tidak dibabat semua sekaligus kalau memang ada? Kenapa harus menunggu? Artinya KPK lambat begitu? Ini bukan KPK, secara umum, in general, ini saya gabungkan antara kasus KPK yang tahap ketiga ini dan juga, kalau tahap ketiga ini kita tadi sudah dapat paparan. Kita menunggu inkrahnya putusan pengadilan atau putusan pengadilan itu menjadi bahan bagi KPK untuk penyidikan berikutnya. Itu kita sudah dapat paparannya. Tetapi untuk yang di kejaksaan tentang PDAM ini maksud saya, karena ada beberapa saksi yang dipanggil juga tidak hadir di dalam pengadilan minggu ini. Gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Barangkali mendapat kritikan dari ataupun mendapat pencerahan dari para ahli hukum yang sedang ada di sini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Badiri, terima kasih. Menjadi catatan juga untuk newsroom, akan di follow up ini. Tanya ke kejaksaan besok ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana tema itu harap-harap cemas KPK di Tulungagung. Artinya itu banyak yang mengharapkan daripada yang cemas. Harapnya 2, cemasnya cuma 1. Jadi sangat mungkin ini orang Tulungagung mengharapkan masalah ini segera selesai. Tapi hanya sebagian kecil itu yang cemas. Itu artinya harap-harapnya mas kira-kira begitu. Nah, dari sini tema ini saya teringat sebuah ayat, wa min ayatihan khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi memang Allah itu menciptakan sesuatu dengan berjodoh-jodoh. Ada yang mengharapkan, ada yang cemas, ada baik, ada buruk. Nah, demikian juga masalah ini, masalah korupsi. Ada yang mengharapkan ini segera selesai, ada yang mengharapkan ini macet di sini saja. Oleh karenanya ya sangat saya harapkan itu nanti dari yang tersangkut ataupun masih dalam rangka terduga, baik yang sudah mengembalikan uang ataupun yang belum, katakanlah yang sebenarnya, qulil haqqo walau kana mur, katakan yang sebenarnya walaupun buah itu rasanya pahit. Sebab kalau kita nanti mengatakan apa adanya, yang pertama memperlancar proses,
Yang kedua, kita ndak sah berbelit-belit cari alasan. Kalau kita ini nanti ngomongnya ndak bener, ngomongnya itu ya diada-adakan agar supaya selamat, justru ndak selamat. Sebab apa yang dikatakan sekarang ini nanti akan membelenggu dirinya sendiri. Gitu. Nah seperti saya ini kan, rumah saya kan di Mbotoran. Saya ini sudah dikelilingi dengan KPK sejak dulu. Ya tidak pernah ndredeg, karena apa, saya biar ngomong apa adanya. Di samping itu KPK di tempat saya itu hanya kopi pinggir kali, Pak. Jadi tidak mengkhawatirkan sama sekali. Oh gitu. Dari sini makanya kalau orang yang didatangi KPK itu ndredeg, berarti atine ya duwe elek. Katakanlah begini, kalau orang itu ada orang membicarakan sesuatu hal, atine ndredeg, itu artinya dia berbuat dosa, dia berbuat salah. Sebuah contoh, saya makan tela di sini, makan kacang. Karena ini barang halal, enek wong ngomongnya tela, ngomongnya kacang, saya tidak ndredeg. Tapi kalau tela ini tadi saya mencuri, saya ngambil dari kebun orang, terus saya jadi masak, jadi begini, enek wong ngomongnya tela, hatiku mesti ndredeg. Karena apa? Keperatapan dosa. Ya. Jadi kalau yang sekarang ini para anggota dewan atau legislatif atau eksekutif, enek KPK teko kene dia ndredeg, berarti dia dosa nglakoni. Lah itu yang menjadi saksi adalah hatinya sendiri. Ora kena takokne Mas Faris. Takokno atine dhewe ya kaya wong poso kae lho. Esuk budal pos, esuk melok sahur, awan golek sego, sore melok buka. Lah itu ada juga. Jadi atine ndredeg apa ora. Lah atine ndredeg berarti nglakoni kesalahan. Itu aja. Baik. Luar biasa. Aplaus. Ya. Ada yang ndredeg tapi gaya nggak ndredeg. Ada juga ya. Gaya tenang. Gaya tenang. Yeah, untuk meningkat waktu, langsung pertanyaan saya tujukan kepada Pak Andreas. Saya merasa Tulungagung itu terkesan sangat lambat bila dibandingkan dengan Kota Malang. Kota Malang cepat sekali, legislator hampir mayoritas dijerat, ditahan dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Andreas, APH dalam arti KPK itu pertimbangan subjektif dan objektif untuk mengembangkan suatu kasus, terutama di Tulungagung ini nanti seperti apa, maksimal skenario paling masif itu siapa yang kena, paling minimal itu seperti apa, dan secara objektif ikan itu berapa tahun. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas semua pertanyaannya Mas Andri ya? Mas Andreas, nanti dijawab. Silakan Mas Huda. Peneleh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Huda dari aktivis Peneleh dan Aliansi Masyarakat Pasrah ya. Aliansi Masyarakat Pasrah. Iya. AMP. Iya AMP. Mungkin ketika melihat ya hanya berteriak atau mungkin ya acuh lah, mungkin seperti itu. Ketika kita melihat bahwa korupsi ini yang sudah, artinya yang kayak melihat di media dan seterusnya di Indonesia itu sudah lumrah. Saya melihatnya mungkin demikian. Karena apa? Karena mungkin sistem yang dibangun sebelumnya itu juga dengan demokrasi, artinya kita itu oleh dan untuk rakyat, artinya semuanya istilahnya berjamaah. Makanya lumrah kalau di Tulungagung itu bukan hanya di Tulungagung juga, semuanya juga berjamaah kalau urusan masalah seperti ini. Jadi saya melihatnya seperti itu, ya wajar saja gitu. Dan untuk memperbaikinya mungkin ya dari pribadi dan sebisa mungkin tidak sampai terlihat lah, mungkin seperti itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Huda dari Peneleh. Merapat ke tenda putih ada Mas Hendri dari Laskar Merah Putih, Mas Widi, silakan, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya singkat saja karena sudah panjang lebar apa yang sudah disampaikan oleh senior-senior kita dan pakar-pakar hukum yang sudah mumpuni yang setiap hari konsumsi tentang hukum. Jadi yang perlu ditanyakan di sini untuk pasca vonis Bapak Syahri Mulya sudah inkrah. Pengembangan KPK penempatan tersangka baru sangatlah lamban sekali. Karena tindak pidana korupsi itu terjadi di tahun 2018. Subjektif dan objektif dari semua utamanya mungkin saya tujukan kepada Bapak Andreas selaku mungkin pakar hukum. Kenapa pengembangan KPK sangat lambat? Fakta-fakta persidangan telah menyebutkan bahwa mayoritas legislator di Kabupaten Tulungagung itu disebutkan dan mungkin ini suatu apa yang sesuai dengan judul yang ada tadi, harap-harap cemas. Kalau saya pikir saya malah pengen cepat selesaikan dan terang benderang supaya kita masyarakat seperti saya pribadi yang mungkin saat ini juga pengennya itu tercipta pemerintahan yang berwibawa, bersih dan keberpihakan ke rakyat. Jadi mungkin itu bisa saya sampaikan. Akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendri, Laskar Merah Putih, Mas Widi, Mas Galih dari IPNU. Silakan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya saya mau mendaftar ke Aliansi Masyarakat Pasrahnya Mas Yuda sekiranya. Iya, boleh bawa formulir online. Karena ya tidak banyak mungkin atau sepengetahuan saya untuk anak-anak muda itu yang cukup kritis menanggapi tentang kasus korupsi khususnya, saya kira. Di lingkup teman-teman saya atau di lingkungan saya itu cukup apatis terhadap kasus-kasus tersebut. Mungkin hanya sebatas pembahasan tongkrongan saja. Oh kemarin itu ada korupsi, oh itu ada korupsi dan lain sebagainya. Tapi terkait tindak lanjut terus tentang mungkin pembahasan hukuman dan lain-lain itu cukup apatis. Jadi cuma tahu isu-isunya saja, entah itu benar atau tidak, itu hanya sebatas itu saja. Dan seakan-akan kayak pasrah, yowes korupsi yowes saya. Kalau apatis berarti bersikap. Apatis itu sebuah sikap kan begitu. Iya. Ada yang golongan milenial mungkin mengabaikan. Bah. Ini yang kategori yang mana? Yang sudah berdiskusi kemudian pasrah atau dia nggak mau tahu? Ya ada dua golongan itu. Yang paling banyak mana? Yang paling banyak yang ketika sudah berdiskusi akhirnya pasrah. Berarti ada dialektika di situ. Ada gitu dialektikanya. Ya? Okay. Karena kan kalau kita kumpul kan biasanya nggak cuma meneng-menengan. Ada obrolan, entah itu obrolan yang ngalor ngidul. Nanti ujung-ujungnya ketemu di satu poin. Kemarin ada isu gini, terus dibahas ini. Oh ya, dah gitu aja. Berarti melalui proses diskusi berarti ya. Iya. Oke. Beberapa hari yang lalu saya lihat di Twitter itu ada tweet yang cukup bagus saya kiranya. Tweetnya itu seperti ini kurang lebih. Jika korupsi itu di Indonesia sebagai budaya, berarti para legislator atau eksekutor di atas itu sudah melestarikan budaya Indonesia itu sendiri. Kan korupsi sudah dianggap budaya, dan budaya itu kan apa ya, identitas suatu bangsa kan gitu. Ya. Jadi kan kenapa kok
para koruptor ini harus dihukum, mereka melestarikan budaya kan seperti itu. Harusnya kan diapresiasi karena melestarikan budaya Indonesia. Saya kira itu sebuah sentilan yang cukup bagus sebenarnya, karena korupsi kalau ditinjau dari akarnya itu kan ketika dulu waktu sekolah mungkin beli gorengan 2 bilangnya 1, ke kantin beli nasi, kalau yang kantinnya agak prasmanan gitu, ayamnya yang di bawah tumpuk nasi, terus nanti ambilnya cuma gorengan atau cuma telur. Itu kan secara tidak langsung itu kan juga sebagai budaya korupsi di lingkupan anak-anak kan seperti itu. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa itu korupsi. Mungkin ada yang menyadari bahwa itu korupsi. Mereka punya uang untuk membeli itu, tapi mereka tidak mau mengeluarkan uang itu untuk membeli makanan. Ada yang memang mungkin mohon maaf, mungkin kekurangan ekonomi. Jadi mungkin mengakalinya seperti itu. Mungkin melihat temannya ngono iso enggak konangan. Aku tak jajal ngono. Ternyata karena disawangi ning ngisor. Pamitmu kan gitu. Terus memberikan sekalian memberi tidak punya uang kan seperti itu. Mungkin jika di atas kan juga seperti itu. Ketika mungkin ada kasus korupsi terus dikembalikan, mengembalikan, ternyata tidak ada yang dikembalikan, entah itu punya kemana, kan itu bisa jadi juga seperti itu. Oke, baik. Ya, mungkin itu saja lah. Terima kasih Gale dari Ibnu. Pertanyaan mayoritas mengarah ke Mas Andreas, tapi nanti juga mungkin ditampil oleh Mas Dr. Khalid. Sudah membudaya. Saya nggak tahu tweetnya siapa tadi ya. Tweetnya politisi atau budayawan atau ahli hukum. Baik, kita akan kembali setelah beberapa jeda. Saya ingatkan untuk kawan-kawan Perkasa malam hari ini yang tidak tuntas menyimak 96,8 Perkasa, Anda bisa terus menyimak ya. Highlight dari komentar para narasumber kita akan terus on airkan selama 1 minggu ke depan. Atau Anda bisa nonton di channel Perkasa FM ya, channel YouTube-nya Perkasa FM. Anda bisa tonton sampai tuntas. Nah, malam hari ini ada di Warung Bima, Jalan Dr. Sutomo 102 Tulungagung. Reservasinya di 321489. Berbagai menu spesial bisa Anda dapatkan di sini. Kita akan kembali setelah beberapa jeda, tetap di Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga band oleh Solusi Nyoto. Aplaus untuk kita. Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga band oleh Solusi Nyoto. 96,8 Perkasa FM, radio informasi dan lagu super hit. Informasi dan lagu super hit. Nyalakan energi maju. Baru Family Market Tulungagung, satu-satunya pusat belanja kebutuhan rumah tangga, kualitas terbaik dengan harga terjangkau. Tempat parkir luas, lokasi jantung kota Tulungagung, yakni Jalan Adi Sucipto 19 Tulungagung. Family Market menyediakan berbagai macam peralatan makan, peralatan dapur, peralatan kamar mandi dan cuci, rak-rak penyimpanan, dan masih banyak yang lain. Melayani pembelian grosir maupun ecer. Dapatkan potongan harga setiap pembelian 3 pieces dengan kode barang yang sama. Family Market juga melayani pembelian online di Shopee, Family Market _TA, Tokopedia Family Market Tulungagung, atau WA 0851 5657 0037. Follow juga Instagram @FamilyMarket _Tulungagung, Facebook Family Market Tulungagung. Belanja puas ya hanya di Family Market. Duh, kon tuku LPG suwiran to ya. Apa
Sese, iki kok renek segel plastik rupa birune to, Nduk? Balik nang warunge. Iki ora resmi saka Pertamina. Sin aku kong, ora yo padha ae to. Padha mbahmu kuwi. LPG iki tak omongi, iso-iso ora enek seminggu wis entek. Mergo ora terjamin kualitase. Masa to, Kong? Ya, balekno saiki. Pokoke lek ning Tulungagung iki kudu dilengkapi penutup plastik rupa biru. Ya, ndang kana. Oke, laksanakan perintah. Informasi penting. Jika Anda membeli LPG 3 kilo, jangan salah pilih. Khusus Tulungagung yang resmi Pertamina LPG 3 kilo dilengkapi penutup plastik warna biru pada segelnya. Jika Anda menerima tanpa penutup plastik, minta ditukar karena kualitasnya tidak terjamin. Jangan lupa, beli LPG 3 kilo hanya yang dilengkapi penutup plastik di segelnya. Dan khusus Tulungagung yang resmi Pertamina LPG 3 kilo dilengkapi penutup plastik warna biru pada segelnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Agen LPG Mayangkara Group. Anda butuh karpet atau kasur untuk rumah, kos atau kantor? Toko Bintang Mas Tulungagung solusinya. Tersedia beragam jenis karpet dan kasur busa berkualitas. Dengan kru yang profesional, kami siap melayani konsultasi, pengiriman, hingga pemasangan di lokasi Anda. Toko Bintang Mas menjual beragam jenis dan kualitas produk seperti karpet, permadani dengan berbagai ukuran, sajadah, kasur busa, gabus, bahan-bahan mebel, terpal, perlengkapan gorden, aksesoris dan lain-lain dengan kualitas lokal sampai impor. Harga terjangkau. Toko Bintang Mas berdiri sejak tahun 1973. Alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 20 Barat Alun-Alun Tulungagung. Telepon 0355 335000 atau 085 359 335000. Percayakan kebutuhan karpet, kasur dan bahan-bahan mebel Anda hanya kepada Toko Bintang Mas Tulungagung. 96,8 Perkasa FM, radio informasi dan lagu super hit. Nyalakan energi maju. Warung kopi Trestek. Wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Mas Widi sebenarnya pengen ngomong ini kayaknya. Oh iya kita kasih kesempatan dulu ya. Eman ini, Eman kalau nggak ngomong. Pakarnya kok. Atuh. Silakan Mas Widi. Oke. Terima kasih Mas Faris. Oke. Kalau yang lain dari aliansi, saya cuma dari masyarakat biasa. Ketika semua bersepakat bahwa tindak pidana korupsi ini memang merupakan nyata-nyata sebuah tindak pidana yang menyengsarakan rakyat banyak, sehingga baik para pakar maupun para cendekia dan rakyat banyak pun mengklasifikasikan sebagai sebuah extraordinary crime. Itu ya. Kemudian pada akhir-akhir ini mungkin saya agak berbeda dengan yang lain. Artinya saya tidak berdiri pada siapa, cuma saya agak berbeda dengan yang lain. Jadi ketika para pihak yang menjadi topik diskusi pada malam ini seolah sudah diadili, meskipun secara opini ya. Dan ini saya pikir tidak fair gitu. Karena apa? Hukum kita menganut presumption of innocence. Jadi asas praduga tak bersalah itu kan harus selalu diterapkan. Gitu nggih. Dari meja diskusi, kemudian obrolan di warung-warung dan apapun itu seolah-olah sudah merupakan sebuah bentuk penghakiman gitu loh. Ketika kita menghakimi seseorang yang belum tentu bersalah, artinya perlu ada pembuktian di pengadilan, berarti secara nggak langsung kita sudah melakukan bentuk kezaliman baru. Gitu. Saya mengutip beberapa pendapat para pesohor bahwa kalau memang cukup bukti, ya kenapa harus segerakan gitu loh. Bahkan
lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada harus menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu hanya tambahan saya. Terima kasih. Sebentar Mas Widi, ini menarik. Kalimat mana yang seolah-olah menghukumi orang yang tidak bersalah? Dari pendapat-pendapat yang ada, kemudian dari diskusi-diskusi baik itu di meja resmi maupun di tempat-tempat yang lain, itu kan ada sebuah bentuk penghakiman gitu loh. Kepada? Saya melihatnya seperti itu. Eksekutif apa legislatif? Kepada dia topik yang disebut pada malam hari ini. Saya pun juga pernah menjadi bagian dari itu. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Mas Widi. Ya, memang kita malam hari ini kepingin sebenarnya menghadirkan orang-orang yang pihak stakeholders yang lebih lengkap begitu, termasuk penegak hukum, kemudian kawan-kawan legislatif. Kemarin juga kita pesan mereka agar datang, kita undang juga termasuk para pihak yang dipanggil ya, itu juga kita berupaya berkomunikasi sehingga ada ABC dalam konteks jurnalistik. A-nya adalah akurasi, B-nya adalah balancing, C-nya clear, clarity. Kita kepingin itu, tetapi karena ini forumnya bebas, masyarakat bebas memberikan informasi ke kami. Barangkali nanti dalam segmen berikutnya kita akan berkembang, terus berkembang melalui diskusi-diskusi seperti ini, termasuk anak muda tadi yang disampaikan Mas Galih dari IPNU. Baik, langsung saja berikutnya Mas Andreas. Mau jawab yang mana ini pertanyaannya? Ya, sebenarnya hampir mirip antara Pak Hendri dengan Mas Eko ya. Jadi saya menjawab dulu yang Mas Eko tadi. Jadi kapan sih ini dihentikan istilahnya kan gitu kan? Selesainya kapan? Kalau kita menilai di pasal 40 Undang-Undang KPK tahun 2002, itu harusnya kan daluarsanya kan 2 tahun. Artinya setelah SPDP dikeluarkan, terus ternyata tidak ada perkembangan. Nah, tapi kenyataannya kan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, dan bahkan seperti yang dikatakan Pak KJ Heri tadi, untuk yang case pertama itu sudah inkrah, untuk yang case kedua itu masih tingkat kasasi, belum ada putusan inkrahnya. Nah, artinya ketika SPDP itu sudah lanjut, kan tidak mungkin di SP3 kan. Nah, kasus yang kita bahas saat ini adalah bagian dari pengembangan. Artinya kalau memang ada pengembangan, berarti ditemukan bukti yang baru. Lah, kapan ini selesai? Selesainya adalah kemungkinan ketika KPK mengumumkan secara resmi siapa tersangka baru. Nah, kita berharap, kita masyarakat Tulungagung berharap setelah diumumkan tersangka baru ini tidak ada lagi yang sesi yang keempat gitu loh. Selesai kan gitu kan. Nah, kenapa kesannya lambat? Kesannya lambat. Ini yang bisa menjawab adalah KPK-nya. Artinya kenapa kok pengembangan terkesan nggak dari kemarin-kemarin, katakanlah tahun 2018 ke tahun 2019 ini kan masih relatif singkat, 1 tahun katakanlah, terus dilakukan pengembangan lagi. Nah, kita kan tahu di case yang pertama waktu ditetapkannya tersangka ex bupati, kepala PU waktu itu, dan salah satunya swastanya, itu kan tidak bersamaan langsung dengan yang legislatornya. Legislatornya kan itu juga sebenarnya bentuk pengembangan juga sebenarnya. Itu dianggap jilid 1 begitu ya? Iya, sebenarnya jilid 1 sudah inkrah. Jilid keduanya kan belum inkrah, masih di masih di kasasi, tingkatnya kasasi. Nah, ini yang membuat kita sebagai masyarakat umum kesannya ini dari 2018 sampai 2022 kok enggak selesai-selesai sih? Kok enggak di stop? Artinya ya mungkin Mas Eko sendiri selaku seorang ASN, beliaunya juga masih berpikir juga, katakan
sampai kapan nyambet gawe iki mek deg-degan tok kan gitu. Ya. Oh, Mas Eko ini ASN. Iya. Ya kan baru tahu. Kalau ketika ada ketidakstabilan, ya tidak ada kestabilan di suatu daerah tertentu, di Pemda tertentu katakanlah gitu. Ya. Itu kan akan mengalami rotasi kan gitu. Itu yang istilahnya yang tidak ikut menikmati hasilnya kan juga akan terombang-ambing dengan posisinya. Artinya digantung begitu. Nah, artinya tidak bisa bekerja secara maksimal lah, saya bilang seperti itu. Nah, makanya kesannya ini kok sampai jilid ketiga. Dan kalau memang di dalam hukum ketika ditemukan bukti baru, ya itu harus dikembangkan. Itu yang dan itu tidak ada limit waktunya kalau ada bukti baru itu kan? Tidak mengikat. Iya, tidak mengikat, Mas. Artinya seperti kasasi, ketika kasasi itu sudah inkra, terus ternyata masih minta PK. Salah satu syarat dari PK adalah ditemukannya bukti yang baru. Ada novum. Ya seperti itu, memang ranahnya hukum memang seperti itu. Ya, tinggal nanti seperti apa yang dibilang oleh Pak KJRI tadi, ini nanti ranahnya ke eksekutif atau ke legislatif. Kalau pengembangannya dari yang jilid kedua sudah pasti tentunya menyasar ke legislator. Itu Mas Eko. Jadi yang paling dekat seperti itu. Itu ya. Jadi saya kembalikan lagi, kenapa kesannya KPK ini lambat? Ya karena juga istilahnya butuh verifikasi yang ketat. KPK sendiri juga tidak mau salah langkah, katakanlah dia sudah menggembar-gemborkan saya mau turun lagi ke Tulungagung, tapi dia tidak membawa bukti yang kuat, tidak mungkin dia akan melakukan itu. Itu akan menjadi bumerang buat dia. Tuh, jadi seperti itu Mas Waris. Baik, terima kasih. Termasuk tadi yang statement dari Kejaksaan Agung satu frekuensi dengan Pak Tartiri tadi ya, yang di bawah 50 juta. Ya, itu polemik. Kalau tentang PDAM juga ngikuti nggak Mas Andreas? Ya, kalau PDAM itu memang awalnya kan ditemukan dugaan kerugian sekitar 1,3, tiba-tiba muncul 300. Itu malah yang kalau yang saya dengar sendiri itu ada semacam keringanan atau pengampunan itu karena yang melakukan itu adalah staf. Sehingga ada semacam keringanan hukuman, dia melakukan itu bukan karena niatnya dia sendiri, tapi karena dia mendapat perintah dari atasannya. Kan di dalam persidangan itu saya mengikuti, si kepalanya ada 2, sudah pensiun semua. Ditanya oleh hakimnya lupa jawabnya. Ya seperti yang kita bahas tadi Mas Waris, jadi lupa. Jadi dia lupa nyuruh, misalnya kan gitu. Nah, sedangkan yang disuruh ini mengakui kalau saya disuruh Pak A dan Pak B, misalnya gitu. Tapi yang ditanya yang nyuruh ini lupa. Ya mungkin uangnya sudah habis kan gitu kan, lupa. Itu yang terjadi seperti itu, fakta di persidangannya seperti dari itu. Dari 1,3 menjadi hanya 300, ceritanya bagaimana itu? Nah, itu saya kurang tahu. Kalau yang itu saya pikir ya kita tahulah lembaga hukum di Indonesia itu seperti apa. Ya kan? Apatis juga kayaknya. Kalau iya, karena pelaku juga. Makanya saya agak apatis sendiri. Iya, mungkin kita perlu episode berikutnya ini ya. Harap-harap cemas tapi melibatkan kawan-kawan dari kejaksaan, pengadilan dan harusnya seperti itu Mas Faris. Baik, ini agenda untuk kawan-kawan newsroom ya. Tolong menjadi catatan berikutnya, mesti dihadirkan biar clear dan balance begitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya pikir seperti itu Pak Hendri, jadi sama seperti yang dijelaskan ke Mas Eko tadi. Baik, terima kasih. Lanjut ke Mas Dr. Khalid Tahiri. Budaya korupsi. Budaya. Korupsi itu bukan budaya. Salah kalau ngomong korupsi budaya, karena Indonesia nggak mengenal budaya korupsi. Nah,
Kalau korupsi membudaya itu beda lagi. Membudaya dengan budaya. Sehingga hati-hati kita mengatakan korupsi itu budaya. Budaya itu merupakan kata yang adiluhung lah, yang ideal. Karena yang dikatakan budaya itu satu ekspresi intelektual, gagasan, pemikiran yang ideal, yang itu untuk kemaslahatan suatu masyarakat, termasuk kalau kita ngomong budaya Indonesia ya kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dan sejak dulu nggak ada budaya korupsi, itu nggak ada, yang diajarkan dari nggak ada. Ya memang ya korupsi dalam konteks tindakan korupsi itu bersinggungan ya. Ini bersinggungan dengan ya pendekatan budaya. Contoh ini contoh. Ini kalau kuliah budaya korupsi. Sedekah itu kan sunnah, bahkan wajib. Itu budaya sekaligus tuntunan agama, termasuk gotong royong dan seterusnya. Tapi kemudian dijadikan bahwa sedekah sebagai instrumen korupsi ketika seseorang itu paham tentang dinamika hukum, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, kita beralasan bahwa mau pilkada kita sedekah, ya enggak begitu. Ya enggak gitu. Kenapa? Karena itu ada alasannya sendiri kenapa tidak bisa dibilang sedekah. Karena itu ada istilah kalau di dalam agama itu riswah, ar-rashi wal murtashi. Jadi ini saya kira kebingungan intelektual itu tidak hanya dialami oleh pemuka-pemuka kita, bahkan juga masyarakat umum kita. Ini harus dikelirkan bahwa itu bukan budaya, tetapi memang betul korupsi itu membudaya. Dua kata ini sangat beda jauh, sehingga kemudian pendekatan budaya dan konteks anti korupsi penting untuk dijadikan salah satu bagian pencegahan korupsi. Kalau kita ngomong budaya itu ya dalam konteks pendidikan, ya, dalam konteks institusi pendidikan, bahkan pendekatan budaya di dalam konteks tata kelola birokrasi, good governance. Sekarang ini kan sudah mulai diterapkan, ya, meskipun belum efeknya belum masif, tetapi sudah sadar bahwa birokrasi ini harus dikelola dengan baik dengan budaya anti korupsi. Salah satunya apa? Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan local governance, ya, tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Salah satunya itu kan itu sebagai pencegahan, meminimalisir lah, minimal begitu. Ini pendekatan-pendekatan bagaimana pencegahan melalui pendekatan budaya di dalam konteks anti korupsi. Sehingga kemudian kita tidak perlu apatis, ya. Saya menolak untuk apatis. Kenapa? Karena kita kalau lihat indeks persepsi korupsi kita, sekarang ini kita di urutan 96 dari 186 negara di dunia. Dengan nilai indeksnya adalah 38. Di tahun kemarin 37, artinya naik satu tingkat indeks. Nah, artinya bahwa penilaian indeks korupsi ini yang nilai siapa? Yang nilai adalah International Transparency. Jadi satu penilai korupsi di internasional, lembaga internasional berkaitan dengan indeks korupsi ini. Artinya bahwa kita harus optimis, ya. Optimisnya bukan sekedar bahwa kita optimis, memang kita memiliki aset-aset atau potensi-potensi yang mungkin kita gerakkan secara bersama dengan berbagai pendekatan yang multidisipliner. Dan itu bagian dari upaya untuk kita mencapai ya tujuan-tujuan nasional kita. Dan
berkaitan dengan tadi yang disampaikan dengan kolama dan seterusnya, saya ikut mengomentari saja. Jadi tujuan hukum itu kan mencapai keadilan dan kepastian hukum. Sehingga kemudian keadilan dan kepastian hukum itu tidak gampang. Ya. Ada mekanisme administratif ya, yang harus itu dilalui. Dan saya juga menghargai teman-teman masyarakat sipil yang misalnya kemarin bergerak di DPRD. Itu juga upaya yang positif untuk memantau ya APH dalam konteks memang ini bukan karena lalai atau bukan karena kinerja APH buruk, tetapi karena kehati-hatian ya dalam konteks mewujudkan tujuan hukum itu, yaitu mencapai keadilan dan kepastian hukum. Sehingga kemudian saya kira imbang lah, kita ingin seperti itu. Dan terakhir saya berpesan ya, teman-teman yang di birokrat, teman-teman yang jadi pengusaha yang berkaitan dengan dunia politik dan seterusnya. Kita ini apa sih? Peran kita cuma menurut saya nggak usah terlalu muluk-muluk. Yang penting kita memiliki peran yang tidak merugikan masyarakat dan negara, itu sudah merupakan kontribusi yang luar biasa. Seperti hadis misalnya Nabi berkata bahwa takufu syarroka anin nasi sodakotun. Kamu itu pokoknya nggak ganggu menungso, itu diarani sodako. Jadi sodakohe wong pokoknya orang ganggu nggak merugikan masyarakat negara itu sodako. Ya nggak usah muluk-muluk lek pengen ngamal. Pokoknya yang penting nggak korupsi itu sudah sodako. Maksudnya. Saya kira itu. Luar biasa, aplaus untuk Dr. Paletori memberikan pencerahan untuk kita. Ya. Monggo Pak Tranggono. Mungkin terakhir ini saya mungkin juga perlu memberikan informasi upaya-upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ini kemarin misalnya dalam pengadaan pegawai negeri kita juga sudah diawasi dengan KPK langsung. Hasilnya langsung muncul hari itu juga. Kemudian kita mengurangi kontak langsung, jadi dengan melalui sistem atau aplikasi, sehingga tidak ada nyang-nyangan. Jadi beberapa aplikasi telah dibuat untuk baik proses pengadaan barang jasa ataupun pelayanan yang lain. Kami di inspektor sendiri kemarin juga memberikan sanksi kepada teman-teman pegawai yang karena kurang pengendalian diri. Jadi rata-rata itu yang kami beri sanksi adalah karena mereka mager dari pekerjaan, tidak masuk kerja. Kenapa tidak masuk kerja? Ternyata dia diuber-uber, jadi utangnya akeh. Sehingga sebenarnya pegawai itu, kami di Tulungagung kita sudah membuat perda tentang kode etik pegawai negeri. Jadi ada etika yang harus dipatuhi, bagaimana dalam perilaku perseorangan, dalam perilaku di dalam dinas, berperilaku antar dinas gitu. Ini juga salah satu bentuk pencegahan korupsi. Jadi kalau ada pegawai yang misalnya tampil glamor gitu ya, itu
kita punya sebenarnya aturan untuk menegakkan pakaian dinas pegawai negeri itu seperti ini. Sing ndak kuat, koncone pengen melu-melu. Koncone tuku motor anyar. Kene melu-melu ya. Itu akhirnya dia sendiri yang terkena sanksi karena harus hutang di uber-uber di kreditur, akhirnya ya seperti itu. Selain yang dari pusat memang ada laporan harta kekayaan baik pejabat maupun ASN, ini harus dilakukan, dan kalaupun tidak melakukan itu juga ada sanksinya. Itu aja pesan terakhir dari kami. Mari kita bersama-sama kalau bisa memberantas, kalau tidak bisa mari kita lakukan diri kita sendiri untuk mengurangi potensi-potensi korupsi yang membahayakan negara dan masa depan bangsa kita. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini sekaligus closing statement dari Pak Tranggono. Dirapel. Berikutnya lanjut Pak Dr. Khalid Thoiri, satu kalimat. Sudah tadi takufus. Oh, satu. Mas Andreas, satu kalimat sebagai closing statement. Nanti dilanjutkan teman-teman yang ada di sini ya, satu kalimat. Monggo. Ya, kalau saya sebagai masyarakat Tulungagung mengharapkan mudah-mudahan KPK ini tidak selalu merindukan Tulungagung gitu kan. Jadi supaya nggak sering-sering ke sini lah. Baik. Iya, wis pokoknya genen ra betah ngono wis. Supaya apa? Supaya roda pemerintahan Kabupaten Tulungagung ini bisa lebih fokus. Lebih fokus membangun dan tentunya kami berharap para birokrat dan pelaku politik juga di Tulungagung pun sudah mulai istilahnya mengarahkan tujuannya untuk membangun Tulungagung ini ke arah yang lebih baik. Baik, saya terima kasih. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Ya. Aplaus untuk Mas Andreas. Pak Dardiri, satu kalimat Pak sebagai closing. Terima kasih. Closing dari saya. Saya berharap political will untuk penegakan hukum, terutama di dalam hal korupsi, ini political will ini harus merubah sistem pembuktian terbalik. Saya bermimpi, ingin sekali dengan biaya murah, cepat, dan simple. Pembuktian terbalik, sehingga tidak bertele-tele seperti sekarang ini. Baik, terima kasih. Pembuktian terbalik. Mas Eko Saksono. Untuk pesan saya, hormati seluruh proses yang dilakukan KPK. Insya Allah saya berprasangka baik, ini murni penegakan hukum, tidak ada tendensi atau move atau pesanan politik. Sekian. Baik, luar biasa. Mas Hendri. Baik, saya sedikit untuk closing ya. Kuat dilakoni, ora kuat ojo korupsi. Terima kasih. Ora kuat ditinggal ngopi. Pak sekali, silakan. Penung. Stop korupsi, ben rakyat muda mati. Oke, stop korupsi, ben rakyatmu ndak mati. Oke, Mas Widi. Atau teman yang pakai oren nanti bisa. Saya sepakat dengan Pak Dardiri. Jadi kalau di voting nanti sudah 2 yang sepakat dengan Pak Dardiri. Artinya memang harus ada sebuah regulasi berupa asas pembuktian berbalik bagi para pelaku korupsi. Insya Allah mudah, murah, dan cepat. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Nah, terima kasih kawan-kawan perkasa dan seluruh narasumber yang malam hari ini sudah hadir.
bersama kita. Kita ingin semuanya terbebas dari korupsi. Nah, bagaimana caranya? Saya nyitir apa yang disampaikan Pak Tranggono, mulai dari dirimu. Dalam bahasanya Mas Khalid, ibda binafsika. Dalam bahasanya Pak Dardiri, start from yourself. Start from you, gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akan kembali Senin yang akan datang di Warung Kopi Plus Plus. Saya Faris Ramadan, 96,8 Perkasa FM. Nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita.